Filosofi cukup ala emak-emak bijaksana, tenang dan damai di saat badai ekonomi. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu apa kabar nih? Sudah mulai merasa sesak napas? Belum lihat harga beras yang harganya makin mirip cicilan mobil mewah? Atau harga minyak goreng yang naiknya lebih cepat daripada berat badan kita habis lebaran? Jujur ya Bu, saya saja kalau lewat depan toko kelontong rasanya pengen pakai penutup mata biar nggak baper lihat angka. Angka ajaib di papan harga itu karena badai ekonomi sekarang ini memang lagi nggak main-main, menguji iman dan ketebalan dompet kita. Berdasarkan sebuah artikel Psikologi Ekonomi tahun 2026, kemampuan seseorang untuk merasa cukup adalah kunci utama kesehatan mental di tengah krisis finansial global. Jadi materi kita kali ini bukan cuma soal hemat, tapi soal gimana caranya tetap waras dan cantik lahir batin, meskipun saldo ATM lagi menangis Bombay. Penting banget buat kita bahas filosofi cukup ini, supaya kita nggak berubah jadi singa kelaparan di rumah, hanya gara-gara uang belanja bulanan dipangkas habis-habisan sama keadaan yang makin menantang. Mari kita masuk ke filosofi pertama, yaitu jurus 1. Ibu-ibu harus mulai belajar membedakan antara kebutuhan primer dengan keinginan yang sekadar numpang lewat di kepala. Seringkali kita merasa butuh ganti tas baru, padahal tas yang lama masih kuat menanggung beban belanjaan pasar yang beratnya minta ampun itu. Cuma karena lihat teman pengajian pakai model terbaru, kita jadi ikutan panas dingin. Ingat ya Bu, yang butuh itu perut kita, yang harus diisi nasi. Kalau tas bermerek itu namanya gengsi, yang kalau dipelihara malah bikin kita darah tinggi setiap lihat tagihan kartu kredit di akhir bulan. Jadi mulai sekarang kalau mau beli barang, coba tanya ke hati nurani paling dalam. Ini beneran butuh buat hidup atau cuma buat pamer ke tetangga sebelah yang suka nyinyir itu? Filosofi kedua adalah seni mengolah apa yang ada di dapur tanpa harus memaksakan menu mewah yang bikin dompet menderita setiap hari. Kalau harga daging lagi nggak masuk akal ya jangan dipaksa masak rendang setiap minggu. Kita bisa kok jadi kreatif dengan tempe dan tahu yang kalau diolah pakai cinta rasanya tetap juara dunia. Ibu-ibu kan punya bakat terpendam. Jadi koki kelas dunia yang bisa menyulap bahan sederhana jadi makanan mewah. Asalkan bumbunya pas dan cara penyajiannya cantik, pasti anak dan suami tetap lahap makannya. Jangan sampai kita stres sendiri cuma gara-gara nggak bisa beli daging impor. Toh protein nabati juga bagus buat kesehatan dan pastinya sangat bagus buat keamanan finansial keluarga kita. Lanjut ke filosofi nomor 3, yaitu kurangi frekuensi scroll aplikasi belanja online pas lagi bengong atau pas lagi sedih. Karena itu adalah jebakan Batman yang paling nyata buat dompet mak-emak. Kadang tangan ini suka gatal sendiri ya Bu. Niatnya cuma mau lihat harga sabun cuci, malah berakhir check out daster motif bunga. Padahal daster di lemari sudah sampai menumpuk setinggi gunung. Belanja karena emosi itu obatnya bukan barang baru, tapi pelukan suami atau curhat sama teman sambil minum teh hangat di teras rumah tanpa harus keluar uang ratusan ribu. Mari kita sadari kalau kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan barang-barang. Diskonan yang sebenarnya cuma bakal jadi sampah di pojokan kamar dalam waktu singkat. Filosofi nomor 4 adalah mulai menghargai hal-hal kecil yang gratis tapi bikin hati damai, seperti melihat anak-anak tertawa atau sekadar bisa tidur siang sebentar tanpa gangguan suara kurir paket. Kita sering terlalu fokus mengejar angka di rekening sampai lupa kalau udara segar dan kesehatan itu adalah kemewahan yang seringkali kita abaikan begitu saja. Coba bayangkan, kalau kita sehat walafiat, kita bisa melakukan banyak hal produktif daripada kalau kita jatuh sakit
cuma gara-gara mikirin harga cabai yang naik 1.000 perak. Syukuri apa yang ada di depan mata sekarang. Karena kalau kita terus melihat ke atas tanpa pernah menoleh ke bawah, rasa cukup itu nggak akan pernah mampir ke dalam hati kita yang haus ini. Filosofi nomor 5. Ibu-ibu harus punya komunitas yang positif dan suportif, yang isinya bukan cuma ajang pamer kekayaan atau gosip yang bikin pusing 7 keliling. Cari teman curhat yang bisa diajak berbagi strategi hemat, misalnya saling tukar info, toko mana yang lagi kasih promo besar-besaran, atau cara memperbaiki perabotan rumah yang rusak tanpa harus beli baru. Kalau lingkungan kita isinya orang-orang yang sederhana dan bijaksana, kita jadi nggak merasa terbebani untuk tampil mewah setiap saat, dan hidup jadi terasa jauh lebih ringan. Kebersamaan itu adalah kekuatan kita. Jadi pastikan ibu berada di lingkaran yang menguatkan, bukan malah bikin dompet makin sekarat gara-gara pengen ikutan gaya hidup mereka yang selangit. Filosofi nomor 6 adalah belajar untuk tidak membandingkan nasib kita dengan postingan orang lain di media sosial yang seringkali cuma isinya panggung sandiwara belaka. Apa yang ibu lihat di layar ponsel itu belum tentu seindah kenyataannya. Siapa tahu mereka foto makan di restoran mewah, tapi besoknya makan promak gara-gara uangnya habis buat bayar bil itu. Fokus saja pada kebahagiaan rumah tangga sendiri. Meskipun rumah kita mungil dan gak ada lampu gantung kristalnya, asalkan di dalamnya penuh kasih sayang itu sudah lebih dari cukup. Rasa tenang itu datangnya dari rasa syukur yang mendalam, bukan dari banyaknya like atau komentar pujian dari orang-orang yang sebenarnya gak kenal-kenal amat sama kehidupan kita. Intinya dari semua pembahasan kita ini adalah bahwa merasa cukup itu bukan berarti kita menyerah pada keadaan atau jadi pemalas yang gak mau usaha lebih keras lagi. Ini adalah soal manajemen hati dan pikiran, supaya kita tetap bisa memegang kendali atas emosi. Kita meskipun badai ekonomi lagi kencang-kencangnya menghantam dapur kita, kadang kita sebagai ibu-ibu suka terlalu keras pada diri sendiri. Pengen kasih yang terbaik, sampai lupa kalau diri kita sendiri juga butuh kasih sayang dan ketenangan jiwa. Sedikit otokritik ya buat kita. Kadang kita lebih sibuk mikirin apa kata orang daripada mikirin gimana caranya hati ini bisa damai setiap kali bangun tidur di pagi hari. Mari kita sedikit merenung dan reflektif. Apakah selama ini kita mengejar sesuatu yang beneran bikin bahagia? Atau cuma sekadar mengejar pengakuan yang fana dari dunia luar? Hidup ini cuma sekali. Sayang banget kalau dihabiskan buat stres mikirin materi yang gak akan pernah ada habisnya. Kalau dituruti semua kemauannya, kita harus bangun optimisme dan semangat baru bahwa kita pasti bisa melewati masa sulit ini dengan kepala tegak dan senyum yang manis di bibir. Ibu-ibu itu makhluk yang paling tangguh di muka bumi. Jadi, jangan biarkan harga bahan pokok meruntuhkan mental baja yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun membesarkan keluarga. Dan akhirnya, sebagai penutup, saya ingin mengajak ibu semua untuk mulai mempraktikkan filosofi cukup ini. Mulai dari hal paling kecil di dalam rumah kita masing-masing. Jangan lupa untuk tetap tertawa, meskipun dompet lagi diet ketat, karena tawa ibu adalah cahaya bagi seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Semoga narasi singkat ini bisa menjadi pengingat yang manis buat kita semua, supaya tetap tenang dan damai di tengah badai ekonomi yang sedang melanda dunia ini. Tetap semangat, tetap bijaksana, dan pastinya tetap jadi ibu yang luar biasa bagi anak-anak dan suami tercinta. Sampai jumpa di obrolan curhat berikutnya yang pastinya bakal lebih seru dan bikin kita makin kuat menghadapi kenyataan hidup yang kadang suka bercanda ini. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!